Ya, kalau soal opini publik terutama ya, memang sekarang ini ada masa-masa peralihan karena politik kita ini memang masih bicara tentang aktor-aktor, kurang bicara gagasannya. Itu Ya, berkali-kali kita sering bicara, itu perpindahan aktor ini yang membingungkan gitu. Jadi misalnya kubu Anies sama Ganjar yang kalah, mereka ini kan pada dasarnya kan anti Pak Jokowi kan. ya, Nah, Pak Jokowinya masih eksis, ya kan, bahkan menang karena bersama yang menang. Anies sama Ganjarnya kalah, bersama yang kalah juga. bersama yang kalah, dan kemudian inilah yang menciptakan pencarian baru. Bagaimana caranya ini mereka menemukan idol-idol baru gitu. Karena sepertinya Anies gagal juga masuk ke DKI, Ganjar tidak maju. Jadi saya mesti cari siapa nih sebagai idol untuk digarap sebagai medium bagi, ya mohon maaf ini, pelampiasan dari kecewa mereka kepada aktor lainnya gitu. Dan kebetulan aktor yang mereka sangat keselin ini adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sepertinya tidak seperti yang mereka inginkan. Kalau kubunya Anies jelas ini anti Pak Jokowi sejak lama. Kemudian kubu Ganjar ini adalah sisa-sisa yang pernah mendukung Pak Jokowi, terus marah karena Pak Jokowi memilih Pak Prabowo. Nah, mereka mesti mencari jagoan baru, tidak ketemu. Nah, ketemulah yang terdekat itu adalah pengen masuk ke Pak Prabowo. Itu loh. Sehingga berharap Pak Prabowo itu akan meninggalkan Pak Jokowi. Kira-kira di logikanya kan begitu. Ya. Maka dilancarkanlah serangan gitu, pecah belah supaya lagi-lagi Pak Prabowo itu karena Pak Jokowi sebentar lagi udah ditinggalkan aja dan mereka siap untuk menjadi pendukung baru. Jadi dengarlah ceramah-ceramah dari tokoh agama yang mengatakan udah biar aja, dia kan udah mau selesai, kata kayak gitu kan. Ya. Kemudian partai-partai yang ngomong bahwa kami lebih punya tradisi loyal daripada Pak Jokowi, ya kan, kalau bisa kami mau masuk koalisi, tapi Jokowinya jangan masuk, bahkan kalau bisa nanti Gibrannya juga diganti di tengah jalan. Ini adalah desain daripada mereka-mereka yang sebenarnya mencari idol baru dan tidak tahu caranya melampiaskan kekecewaannya. Nah, karena ini hanyalah kekecewaan, saya kira mudah-mudahan pemimpin kita dewasa membaca ini. Ini adalah sebenarnya manajemen komunikasi saja. Nanti harus ada komunikasi elit yang justru nuntasin ini, Bang. Supaya rakyat itu juga tahu kalau kita berbeda itu sebenarnya beda apa sih sebenarnya gitu. Kan beda jalan pikiran, beda cara kita melihat persoalan. Bukan perbedaan kalau nggak bersama dia berarti kita beda. Nggak begitu, karena orang ini kan aktornya berubah-ubah. Tapi konsepnya kan boleh jadi konsep yang tadinya dibawa oleh aktor yang sudah tidak ada, sekarang juga ada di aktor yang sekarang ada. Ya kayak misalnya kalau berbicara tentang kemandirian bangsa, ya kan, keberanian menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mungkin diidolkan di calon yang kalah. Tapi coba berpikir, apa Pak Prabowo bisa diragukan soal seperti itu? Kan tidak, ya sudah. Karena gagasannya sama ya kita ikut, kan gitu kira-kira. Nah, apalagi kalau kita bicara payung besarnya rekonsiliasi, justru kita ingin mau mulai tradisi agar antara pemimpin yang lama dengan yang baru itu terus bersatu, bahkan merangkul yang lain-lainnya. Karena dunia memerlukan persatuan para pemimpin di Indonesia. Abang bayangkan tuh Amerika Serikat politiknya belum pernah sesadis ini. Donald Trump mau dibunuh 2 kali, ya kan? Kalau orang ngerti tentara, Bang, itu kalau orang kena kuping tuh, Bang, itu artinya memang mau dibunuh beneran, bukan pura-pura. So, kuping dan otak ini kan dekat, Bang, ya kan? Coba bayangkan Amerika kayak gitu sekarang, Bang. Elitnya itu berpecah di mana-mana, elit itu pecah. Kita dong harus bangsa Indonesia, bangsa besar ini membangun tradisi. Ya sekarang kita bersatu karena kita mau melampaui mereka. Kita yang mau menjadi pemain baru sekarang di dunia ini. Kenapa bukan kitanya yang bersatu? Nah, kira-kira harus ke situ logikanya kita bawa, Bang, supaya kita jangan melihat terus-menerus gitu ya.
orang-orang yang kecewa saja. Kalau politik ini mengelola orang kecewa tapi bukan orang rasional, itu akan melelahkan dan berbahaya, Bang. Karena orang kecewa itu bisa naik pitam dan bisa hilang akalnya dan merusak gitu. Gampang naik darah ya. Gampang darah. Sementara kita harus menurunkan darah ini. Bro Lim, ini memang apa yang disampaikan Bung Fahri tadi kan ya satu sisi menyenangkan. Karena bahwa kita bisa membaca upaya-upaya orang yang ingin memecah belah ini. Satu sisi kita juga memprihatinkan. Karena orang-orang ini tetap dengan polanya sendiri kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat gini Bro Lim ya, bahwa kembali lagi persoalan ini kan politik kita ini kembali lagi kan pada soliditas partai politik sebenarnya. Ya. Bahkan apakah dia ada dalam koalisi atau tidak, ya kan? Sebenarnya kalau dia berpikir pada gagasan, visi dan misi yang sama untuk kepentingan bangsa negara, tidak dalam koalisi pun sebenarnya nggak ada masalah. Nah, tetapi kalau dia memang punya kepentingan sendiri, bahkan hanya dasar kecewa kan gitu. Nah, ini menurut saya bisa melemahkan, memperlambat lah paling tidak, bukan melemahkan, memperlambat apa yang kita ingin capai gitu. Nah, Bro Lim melihatnya seperti apa ini? Ya kira-kira mirip seperti yang Bro Fahri sampaikan tadi, Bang Julvan. Hari ini kalau kita mau lihat ya situasi di media sosial itu kan praktis sebenarnya yang tersisa itu adalah sekelompok orang kalah yang kemudian tidak pernah bisa menerima kekalahannya dengan besar hati dan akan selalu bolak-balik dan cenderung sudah mulai membosankan sekarang. Bolak-balik isunya sama, bolak-balik urusan MK, bolak-balik urusan Gibran, Paman, bolak-balik urusan Gibran, bolak-balik urusan Pak Jokowi. Kira-kira mereka memproduksi isu-isu yang sebenarnya itu lebih tepat lahir karena kemarahan aja, karena mereka nggak terima kekalahan. Nah, kelompok ini kita nggak bisa bilang bahwa mereka nggak boleh ada. Dalam realita demokrasi kita hari ini, yang seperti ini pasti akan selalu ada, Bang. Nah, cuma bagi pemimpin kita berikutnya kepada Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo akan lebih suka mengakomodir orang-orang atau kelompok-kelompok atau parpol yang kemudian mau bersama dia untuk menghadapi tantangan besar negara kita ke depan ini. Kan ada dua hal yang sebenarnya berbahaya buat kita sekarang ini. Isu global misalnya, kalau perang di Ukraina dan di Israel itu masih berlangsung dan makin membesar, itu tentu betapa piawainya pun kita menyiapkan masa depan negara kita. Kalau itu makin membesar, tentu itu akan membuat kita juga nggak bisa survive dengan semua rencana kita, Bang. Nah, yang kedua, yang menjadi tantangan bagi kita adalah soliditas internal kita gitu. Modalitas Pak Prabowo hari ini sudah lebih dari cukup lah. Sudah sangat solid kalau kita lihat, sudah sangat kokoh. Artinya kalau ada tantangan menuju Indonesia maju itu memerlukan soliditas, stabilitas politik yang mapan, dan lain-lain. Itu sebenarnya sudah modalitasnya untuk itu sudah ada. Nah, ditambah lagi sebenarnya program-program yang Pak Prabowo kampanyekan dari pemilu yang lalu, seperti makan siang gratis, gratis, kemudian melanjutkan ibu kota secara maksimal misalnya, itu juga bisa menjadi kekuatan untuk mencapai target growth ekonomi kita yang cukup optimistik 8% itu, Bang. Karena kalau memang nanti Pak Prabowo bisa mendatangkan pendanaan untuk IKN itu secara maksimal, itu kan juga akan ada persebaran uang yang besar di sana, ditambah juga dengan suksesnya program makan siang itu juga ada penyebaran uang yang merata di seluruh Indonesia itu kan. Nah, dua ini ditambah juga
program-program lama yang sudah Pak Jokowi kerjakan, infrastruktur yang sudah banyak selesai dan kemudian masih akan menuju penyelesaian, itu kan juga modalitas besar juga buat Pak Prabowo untuk mencapai growth ekonomi kita yang 8% itu targetnya begitu. Nah, sebenarnya seharusnya sebagai bangsa yang mau negara kita ini menjadi negara maju, kita mau negara ini menjadi negara yang bisa mensejahterakan rakyatnya, seharusnya fokus elit itu sudah harus ke sana sebenarnya, Bang. Jadi kalau ada segelintir kelompok yang sampai sekarang masih menjadi pemarah dan tidak pernah bisa menerima kekalahannya itu, ya kita nggak bisa larang mereka untuk tidak. Tetapi seharusnya kita bisa abaikan itu. Kita kemudian fokus untuk membicarakan gagasan-gagasan besar yang harus kita kerjakan dan mendukung Pak Prabowo maksimal atas cita-citanya menjadikan Indonesia menjadi negara maju yang hebat, Bang, gitu. Harusnya semua diskusi kita, semua diskursus kita, semua pembicaraan elit seharusnya sudah mulai bagaimana bisa menuntaskan itu, bagaimana kemudian bisa itunya semua program itu berhasil. Harusnya sudah ke sana concern kita. Kalaupun ada perdebatan, ada kritik, ada itu sudah harusnya di gagasan itu, Bang. Di program-program itu harusnya begitu. Yeah. Nah, jadi keriuh rendahan di medsos soal MK, soal Mas Gibran, soal Pak Jokowi dan lain-lain menurut saya ini nggak akan pernah bisa hilang. Jadi biarkanlah ini menjadi warna yang berbeda yang memang harus kita tinggalkan. Kita biarkan saja dan kita kemudian fokus ke depan begitu. Itu sih yang saya lihat seharusnya yang Pak Prabowo dan tim mulai fokus ke depan gitu, Bang. Iya, sebenarnya kan kalau kita bicara orang-orang yang terus berteriak karena kekecewaan ini kan nggak banyak. Ya, nggak banyak sebenarnya kan. Katakanlah yang paling kecewa di sini PDIP. Ya. Dan tentu yang kecewa lagi pribadinya Anies. Karena kalau kita bicara partainya kan semua sudah bergabung. Jadi Anies dan PDIP kan gitu. Yang kita rasakan memang masih memunculkan kekecewaan-kekecewaan mereka. Saya setuju sekali dengan apa kata Bro Lim bahwa ini sebenarnya tidak perlu terlalu dihiraukan. Betul. Gitu kan. Ini kan ibarat pengamen ini. Pengamen itu kalau terus di jalan itu dia main depan mobil atau depan motor dikasih uang dia nggak main terus. Kalau didiamkan dia kan pergi sendiri. Nah ini kan yang marah ini kita anggap aja sebagai pengamen ya. Nah menurut Bung Fahri ya, bagaimana sikap Pak Prabowo misalnya melihat persoalan ini? Ya kan kita kan harus apakah dia ini toleran misalnya atau memang tegas, ya kan? Yang kita harapkan apa sebenarnya? Ya kalau pertama-tama kalau soal kebisingan itu memang dunia tempat kita hidup sekarang ini karena setiap orang punya kebebasan di ujung jarinya untuk menulis apa saja yang dia mau. Bahkan sekarang ada TikTok di mana orang bisa membuat video apa saja yang dia mau. Dan itu yang saya setuju tadi dari Bro Lim nih, supaya udahlah itu dibiarkan aja lah. Karena itu realitas dunia kita sekarang ini. Tapi jangan kemudian terbawa kayak misalnya contoh kasus saja. Orang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Sampai sekarang kan ada yang masih pergi ke pengadilan segala macam. Terus dia merasa karena Pak Jokowi nggak datang atau nggak kirim lawyer, ini artinya benar katanya. Maka begini. Jadi nggak, itu orang kan mutar dengan dirinya sendiri aja. Apa urusannya mesti Pak Jokowi klarifikasi ke pengadilan? Dia udah ikut pilkada dari Solo 2 kali, Jakarta presiden 2 kali. Terus harus datang ke orang itu ke pengadilan. Tapi orang itu sur gitu loh. Jadi tiap hari bikin siaran langsung, tidak datang lagi katanya. Ini artinya kan benar kita katanya gitu. Jadi ini putar dengan dirinya sendiri. Dia sibuk sendiri. Banyak itu kayak misalnya bikin akun ya kan, Pupu Papa apa namanya itu kan. Oh ini benar katanya, inilah buktinya. Itu artinya sudah terjadi perpecahan. Ini otak dia sendiri. Kita nggak tahu. Sibuk aja. Dan macam-macam ya dia kembangkan ya kan.
ya soal orang naik ke private jet dan sebagainya gitu. Ya kalau bicara perbandingan gitu, ada pejabat Indonesia yang nggak merasa bersalah naik private jet berkali-kali, ya kan? Pada saat dia masih menjabat atau pada saat dia sedang menjadi kandidat, itu dua-duanya itu problematik gitu bang. Iya. Nah, tapi itu jadinya ribut begitu. Jadi, nah inilah ya perdebatan yang kehilangan substansi. Saya kira ya suatu hari memang juru bicaranya harus lebih mantap supaya nyisir yang begini-begini itu. Jangan ada orang yang merasa tiap hari itu benar hanya karena jempolnya di atas toilet kadang-kadang. Dia nulis yang enggak, terus di bawahnya ada ribuan komentar. Dia bilang, wah itu mantap itu katanya. Lanjutkan katanya. Dia sendiri dia ini lagi addicted dengan dopamin aja ini. Otaknya itu lagi kena candu sebenarnya. Jadi memang banyak yang begitu sekarang di dunia ini. Tapi ya udahlah, memang dunia tempat kita hidup kayak begitu kan. Dan itu menjadi sumber dari hiburan orang kadang-kadang nggak apa-apa gitu. Tapi elit nggak boleh begitu. Elit ini harus gandrung kepada rekonsiliasi, kepada upaya untuk membangun kembali pembelahan yang terjadi kita akhiri. Karena pembelahan-pembelahan yang tidak berarti. Karena sentimen pribadi, karena problem pribadi itu mulai kita hilangkan. Kalau kita berbeda itu dalam negara demokrasi, sebaiknya kita berbeda gagasan. Dan perbedaan gagasan itu ada tempatnya. Kita bisa menulisnya itu dalam konstitusi partai, ADART partai kita. Sehingga nanti begitu kita punya pejabat publik, dia punya pandangan yang berbeda. Soal makan bergizi, ya kan? Soal pajak, soal impor, ekspor, soal hilirisasi, apakah kita perlu kepada mengirim bahan mentah atau ngolah sendiri. Itu ada teori ekonomi di belakangnya bang. Dan enak kalau berdebatnya itu. Keluarlah angka-angkanya. Kalau hilirisasi terjadi, keuntungan kita sekian triliun, sekian billion US dollar. Tapi kalau kita tidak, ini akan keuntungannya sekian. Efeknya ini. Enak kan dengarnya bang. Ini enggak, kadang-kadang yang diributkan ini enggak kecewa, ya tersinggung. Tidak produktif. Dan sekarang bangsa kita harus sana. Saya menganggap Pak Prabowo itu akan mengembalikan itu bang. Karena beliau orang yang tidak pernah soal pribadi itu jadi persoalan. Beliau orang yang longgar hatinya, nggak pernah dendam sama orang, nggak pernah nyimpen, nggak pernah memusuhi orang. Dan dia orang yang sudah melalui ini dengan dahsyat bang. Bayangkan bang, 98 itu, saya sebagai anak muda ya, setelah melihat dia sebagai hero, tiba-tiba dia kena semua macam tuduhan bang. Menculik, kudeta, segala macam semua. Dulu tuh kalau ada bom di Papua, OPM lagi nembak, itu anak buahnya Prabowo. Dulu begitu bang, sakit. Dan dia udah lalu itu, dan dia anggap itu udah selesai. Sekarang ini kita bersatu, ayo jadi negara besar yuk. Songsong Indonesia Emas 2045 ini banyak generasi muda kita ini yang perlu pekerjaan, perlu tempat untuk mengekspresikan dirinya, membangun bangsa yang besar ini. Ayo kita satu ke situ. Bukan berarti bahwa kemudian orang tidak boleh ngeritik pemerintah, mengkoreksi kebijakan, itu ada tempatnya bang. Gitu loh. Kita juga waktu dulu belum ada sosial media bang. Gak seenaknya tiap pagi dia bangun pagi belum apa-apa dia keluar maki-maki di situ. Mesti riset dulu. NGO zaman dulu bang, riset dulu. Dapat pembiayaan, riset dulu. Habis itu bikin analisis data statistiknya diungkap, dipublish. Enak kita bacanya bang. Sekarang ini yang ribut ini kan gak ada risetnya bang, gak ada dewan redaksi. Dan tidak semua orang yang berpengalaman seperti abang, orang senior di dunia jurnalistik, tahulah mengambil kesimpulan itu gimana sih caranya. Fakta itu dibaca kayak apa sih. Sekarang itu udah liwat semua bang. Nah karena itu saya kira ini waktu kita elit-elitnya itu jangan terganggu sama itu. Be positif. Ini presidennya mau kita bersatu dan Pak Jokowi sudah merintis dengan Pak Prabowo persatuan ini. Ayo kita gabung untuk bersatu. Bukan untuk bersekongkol dan melakukan kejahatan Untuk bersatu demi bangsa ini dengan fungsi kita masing-masing. Kita bikin profesional lembaga negaranya, kita bikin pejabatnya semakin bertanggung jawab. Itu kita lakukan bareng-bareng. Saya kira itu yang nanti bisa membuat kita ini jadi mikir juga gitu. Ngapain sih? Saya ada teman-teman di sosial media itu akademisi bang, gelarnya doktor, ya kan? Dan katanya pernah nulis buku juga. Saya sedih ngelihatnya itu karena akhirnya dopaminnya ini yang bekerja.
sur itu gitu loh. Jadi hari-hari nyari sur, ya. Dan akhirnya dia cuma melayani ya yang kacau-kacau lah begitu. Nah, padahal ini kan harusnya mereka berkontribusi lebih positif untuk menulis gagasan-gagasan yang solid tentang itu dan kita diskusikan secara matang. Sebab harusnya memang Bang di masa depan harus ada jalan bagi gagasan-gagasan baik masuk ke dalam kebijakan. Karena itulah saya sendiri kan cenderung tuh teman-teman tuh saya dorong, ayo bikin partai, ayo masuk partai, bikin riset di partai, tulis buku, bikin gagasan baru, itu baik bagi Indonesia ke depan, Bang. Pelembagaan gagasan-gagasan itu. Saya kira itu, Bang. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dihebohkan. Ya. Atau diributkan kan. Ya. Begini Bro Lim, ini kan sering sekali di media sosial ini kita lihat seolah-olah wah Prabowo mau ketemu Mega, Mega nggak mau. Kan gitu. Jadi berkali-kali Prabowo minta ketemu Ibu Mega menolak. Belum mau menerima. Jadi seolah-olah memposisikan PDIP ini sebagai yang sangat penting. Ya kan? Perlu ya. Tapi kalau penting kan belum tentu kan. Nah, sehingga ini kan tadi yang namanya kita sebut tadi apakah pengamen namanya, yang kecewa namanya. Ini kan semakin seolah-olah mereka ini mendapat angin dengan isu-isu seperti ini. Nah, Bro Lim, apa benar ini? Pak Prabowo ini sebenarnya kepingin sekali bertemu dengan Ibu Mega. Saya nggak punya data mengenai itu, Bang Julvan. Tetapi logiknya, Bang Julvan, kalau menurut saya ya, kalaupun itu terjadi permintaan-permintaan tadi oleh Pak Prabowo kepada Ibu Mega, mungkin sebelum Pilpres lah. Oh, sebelum Pilpres, ya. Tapi harusnya setelah Pilpres, saya belum pernah dengar ada cerita seperti itu. Kalau saya lihat sih sebenarnya, bagi Pak Prabowo, dia tentu ingin semuanya bergabung bersama-sama membantu dia karena tantangan besar yang kita hadapi sebagai bangsa untuk menuju negara maju ini. Tetapi lebih penting lagi bagi Pak Prabowo adalah siapapun yang bergabung harus satu barisan sama dia, harus satu visi sama dia, harus sama-sama tujuannya dengan dia, nggak boleh punya selera sendiri. Kalau mau taruh menteri juga nggak bisa menterinya harus loyal kepada yang naro, harus tetap kepada Pak Prabowo semuanya. Loyal kepada presiden. Harus loyal kepada presiden karena itu nggak mungkin. Nah, pengalaman Pak Jokowi 10 tahun menjadi presiden itu kan juga memperlihatkan bahwa ada saja partai-partai yang kemudian menganggap bahwa orang-orang yang dia tempatkan dari partainya di kementerian itu harus loyal kepada dia. Seharusnya kan dia yang harus menugaskan dan menegaskan kepada kadernya itu untuk kamu saya taruh menjadi menteri di tempatnya Pak Jokowi, kamu harus loyal kepada Pak Jokowi gitu. Harusnya kan seperti itu, Bang Julvan. Karena memang ya begitulah seharusnya di negara kita, di negara yang mempercayai kita dengan sistem republik seperti hari ini, bahwa presiden itu begitu harus menjadi leader utama begitu untuk menyelesaikan semua persoalan. Nah, pembantunya ya harus loyal kepada dia, jangan loyal kepada ketua umum partai yang menempatkan menterinya di sana. Nah, saya juga percaya bahwa Pak Prabowo pasti akan memprioritaskan semua parpol yang betul-betul mau percaya dan mempercaya dia untuk memimpin. Jadi kalau ada parpol datang kepada dia ingin bergabung dengan syarat macam-macam nih Bang. Misalnya syaratnya saya harus menteri yang saya mau ini dan orangnya harus ini. Terus syarat keduanya saya nggak mau terima wakil presidennya. Saya rasa berat lah itu Bang. Gitu loh. Bagaimana mungkin gitu seorang Pak Prabowo harus mengakomodir orang yang datang untuk mendikte mendikte yang hal yang harus menjadi privilege-nya dia untuk dia eksekusi sendiri gitu. Itu udah nggak mungkin menurut saya. Siapapun atau sebaik apapun orang itu, kecuali dia memang desperate sekali, bahwa dia sekarang masih 40%, ada partai 11% menawarkan untuk bisa 51% supaya dia majority, mungkin dia masih bisa lah didikte dengan permintaan-permintaan seperti tadi. Tapi kalau posisi Pak Prabowo hari ini, logiknya bagaimana Bang? Oh saya mau gabung nih tapi harus ini. Nggak mungkin Bang.
sepanjang pengetahuan saya, parpol-parpol yang belakangan datang nih Bang, seperti Nasdem, PKB, dan PKS bahkan, menurut saya kalau dari info ya mungkin saja salah Bang ya, mereka nggak ngotot minta apapun Bang. Benar. Mereka ingin bergabung dan bersama-sama mendukung kepemimpinan Pak Prabowo agar Pak Prabowo sukses sebagai presiden. Karena sukses Pak Prabowo sebagai presiden itu artinya negara kita menjadi negara maju, rakyat menjadi sejahtera, dan itu tujuan semua parpol yang berdiri di Indonesia Bang. Itu kira-kira yang ada di benak 3 parpol terakhir yang ikut mendukung Pak Prabowo gitu. Jadi kalau saya ibaratkan ya situasi hari ini sebenarnya seperti, kalau dikecilkan nih Bang, seperti kayak sepak bola kita. Sepak bola kita ini masih aja meribut. Ada saja orang-orang yang masih meributkan soal naturalisasi. Gitu. Itu kan gak masuk akal Bang. Mereka kan kalau mereka pengamat sepak bola atau mereka orang yang mau concern dengan sepak bola, artinya kan mereka bisa lihat. Bahkan negara seperti Prancis aja pernah di satu pertandingan misalnya, mungkin nggak ada orang berdarah Prancis 100% tuh di situ. Gitu. Udah campur aduk, ada dari Afrika, ada dari Asia, macam-macam itu. Inggris juga begitu. Jerman yang tadinya hampir bisa dibilang nggak ada kulit lain selain kulit putih, juga mulai berwarna gitu. Jadi gimana masih memperdebatkan soal ini dan kemudian mengatakan bahwa sepak bola Indonesia sekarang ini bisa berkembang pesat itu terang aja karena naturalisasi loh. Naturalisasi ini kita terima udah 3 periode kepemimpinan ketua umum yang lalu kok gitu. Nah cuma baru berhasil sekarang karena ada ketua umum yang cukup disiplin untuk memilih pemain yang bagus, terus kemudian punya kemampuan juga untuk bagaimana meyakinkan mereka menjadi pemain di Indonesia. Dan kemudian ketika menjadi pemain Indonesia, mereka lihat atmosfer sepak bola kita begitu dahsyat. Jadi memang ada keinginan besar dari para diaspora sepak bola kita ini bahwa bermain menjadi pemain nasional di klub di negara Indonesia itu membanggakan karena ada rakyat Indonesia yang memang 70% adalah penggemar bola. Dan kalau kita lihat pertandingan terakhir itu di Stadion Utama kan luar biasa merinding itu Bang. Gitu. Itu kan bikin semua pemain naturalisasi itu, kenapa nggak dari dulu kita nih membela Indonesia begitu. Dan bahkan saya ada tahu satu cerita Bang, Justin Hubner dan Ivan Jenner itu, dia punya sahabat satu lagi yang sebenarnya udah dari dulu itu menginginkan bisa menjadi pemain nasional Indonesia, keturunan Indonesia juga, saya lupa namanya. Sayangnya dalam proses naturalisasi itu dia kecelakaan mobil, jadi dia meninggal dunia. Nah yang 2 ini nih yang berhasil, yang tadinya memimpikan mereka bisa bertiga bersama-sama membela Indonesia, itu kalau setiap selesai pertandingan itu selalu mengenang si sahabatnya ini, saya lupa namanya itu. Wah itu kan kalau kita dengar cerita Justin Hubner dan Ivan Jenner itu, luar biasa kan. Jadi mereka muda-muda jauh-jauh hari dari sekarang ini mereka sudah bercita-cita menjadi pemain nasional Indonesia. Belum terbayang mereka bagaimana caranya mungkin ketika itu gitu. Dan sekarang terjadi gitu. Dan kita lihat sekarang ya, kita nonton sepak bola juga sekarang semangat sekali karena memang ada hope Bang, ada harapan kita untuk menuju Piala Dunia gitu. Kalau yang lalu kan kita nggak ada harapan. Nah begitu juga dengan kepemimpinan Pak Prabowo hari ini, kita juga dapat hope itu. Itu yang mahal sekali Bang. Hope itu diberikan oleh Pak Prabowo bahwa di kepemimpinan saya kita akan bawa negara ini menjadi negara maju. Nah hope itu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia hari ini, bukan kemarahan, bukan kenyinyiran, dan sifat-sifat yang nggak pernah bisa menerima kekalahan itu. Wah itu berat sekali Bang. Gitu. Jadi kalau saya sih udah mulai malas membicarakan kelompok itu. Gitu. Setuju. Kita pengen mikirin ke depan kok. Betul. Jadi kalau kita bicara sepak bola tadi, lebih pada ketidaksukaan kepada Erick Thohir itu sukses. Kan? Karena itu ketua umum PSSI Erick ini, karena dia sukses kita nggak suka. Ini Prabowo juga begitu kan? Itu. Kalau Pak Jokowi udah habis-habisan lah ya. Sudah mereka tumpahkan semua, kan? Tinggal sisa-sisanya aja yang belum ini. Nah,
kita tahulah siapa partai yang memang ingin mengatur-ngatur, ingin sebenarnya bukan mengatur, yang mengacaukan. Yeah. Nah ini saya kira Pak Prabowo sudah paham lah soal ini ya. Nah satu lagi ini Bung Pari, Pak Prabowo tuh mengatakan saya akan kejar koruptor itu sampai kemanapun. Kedua, saya akan kejar ini mafia-mafia narkotik. Kan itu statement dia. Kalau kita tambah lagi yang ketiga adalah soal intelijen, jangan memecah belah bangsa. Ya kan? Banyak kerjaan-kerjaan kita menghadapi dunia luar ini yang mengacaukan Indonesia kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini kan sebenarnya Pak Prabowo ini ingin membangun clean government, good governance kan gitu. Nah, Bung Pari bagaimana melihat ini? Sebenarnya mungkin ada dua hal yang dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu akan mirip ya Bang ya, yaitu fokusnya pada ekonomi. Jadi maksudnya itu, kita jangan ngomong yang lain dulu, nih kita nih masih lapar lah kira-kira gitu. Makanya kalau kita lihat kebijakannya itu kan ada dua yang menonjol. Satu dia bilang tutup kebocoran, yang kedua itu tutup ketimpangan. Jadi ini adalah kebijakan utama Pak Prabowo yang akan memang mengisi dua roda yang kempes dalam perekonomian kita. Ya, yang pertama kebocoran APBN, sumber daya alam, korupsi dan sebagainya, itu salah satunya. Yang kedua ini adalah ketimpangan Bang. Ya, ada kelompok yang karena kebebasan pasar dan sebagainya itu melaju terlalu cepat, tapi ada yang ketinggalan. Nah yang ketinggalan ini yang mau beliau selesaikan. Misalnya dia bilang nggak boleh ada orang yang dari kecil kurang gizi, kasih makan. Yang kedua nggak boleh ketinggalan pengetahuannya, akan dikasih pasok ilmunya. Yang ketiga mungkin soal kesehatan mental, ini juga akan dipenuhi supaya orang tuh tumbuh bareng gitu Bang. Karena tidak ada persatuan dan soliditas berbangsa dalam jangka panjang kalau pada kenyataannya kita tidak hidup dalam suasana yang sama, ya. Terlalu banyak ketimpangan yang kasat mata gitu. Nah, itu yang suka menyebabkan Pak Prabowo itu bilang, dari itu semua yang jelek apa sih gitu. Kenapa nggak bisa kita ikut aja lah gitu. Nah, itu mungkin asumsi beliau supaya politik itu menyesuaikan gitu loh. Makanya kayak partai-partai, ketua umum partai juga tolonglah menyesuaikan lah. Pak Prabowo ingin memberantas korupsi misalnya. Kenapa sih partai-partai terjebak korupsi? Kan ada sebabnya. Ya sebabnya karena aturan pembiayaan kampanye nggak clear. Ketua umum partai kemana-mana bicaranya kita perlu uang untuk biaya partai. Akhirnya quote-unquote mentolerir kalau pejabat publik yang berasal dari partai itu suruh main Bang. Kamu ke sana, ya kan? Bikin keputusan ini, meskipun salah, itu ada uangnya kan. Kan ini yang kasarnya kalau kita positif, kita bilang, oh ya oke Pak Prabowo, kita ikut aja. Kita juga nggak mau nih partai jadi jelek citranya, ayo kita bersihkan satu-satu. Gimana caranya partai itu? Kalau menurut saya cuma dua. Biayai partainya pakai APBN, selesai itu. Perlu berapa sih? Tolong kegiatannya juga yang rasional dong. Pelatihan, bikin buku, kaderisasi. Itu kerjaan partai, sekali-sekali mungkin nanti kerja bakti ngurusin masyarakat, ya kan? Itu pekerjaan partai. Bayar pakai APBN Bang, ya kan? Mentraining anggota partai itu kan bagian dari Undang-Undang Pendidikan Nasional yang mandatori 20% dari APBN harus kita keluarkan. Keluarinlah untuk kaderisasi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Tapi kita training secara positif. Daripada orang kita tunggu masa kampanye baru direkrut, bikinlah itu, biayain Bang. Itu nggak ada masalah dan nggak seberapa kok itu. Yang kedua ya tinggal kita sebagai elit partai menyesuaikan. Itu yang saya bilang. Coba kita renungkan deh. Di negara-negara demokrasi yang maju itu Bang, nggak ada ketua umum partai yang dikenal Bang. Nggak dikenal memang. Kerjanya tuh di dapur. Sistem fundraising, kemudian kaderisasi, nulis buku, bikin training, ya kan? Promosi anak supaya misalnya pergi kursus ke negara demokrasi yang matang, ikut training di Eropa, belajar sistem kepartian di mana. Sebagai calon pemimpin bangsa Bang, dia di dapur aja.
politik ini dia nggak urus Bang, karena yang urus politik ini adalah orang yang dipilih rakyat. Kita ini repotnya adalah politik kita sangat dipengaruhi oleh orang yang nggak dipilih rakyat. Sebenarnya itu nggak boleh Bang. Itu timpang itu dalam negara demokrasi. Nah tolong yang begini kita mulai introspeksi lah. Sistemnya kita perbaiki Bang. Tukang masak, tukang dapur menyajikan makanan juga kan. Itu dia, kadang-kadang ikut nyicip juga. Nyicipnya bukan sedikit. Bukan sedikit, ikut banyak. Nah yang begini-begini Bang, ini adalah problem sistemik. Ya maksud Pak Prabowo itu, niat saya baik loh. Saya mau nutup kebocoran supaya ekonomi kita membesar, skalanya gede. Karena kebocoran tuh ada sekian ribu triliun. Yang kedua saya mau tutup nih. Misalnya beliau bilang, saya nggak mau lagi lihat orang tinggal kumuh. Coba abang lihat itu yang dia lakukan di apa namanya Muara kemarin itu, Muara Baru apa di mana itu beliau itu kemarin tuh. Dia bikin inovasi, ajak Unhan, ya kan? Nggak ada kumuh lagi Bang. Kan kita ini selama ini makan ikan kan dari orang pesisir Bang. Ikan-ikan kita ini dipasok dari pesisir. Tapi kalau orang pesisirnya kotor, rusak Bang. Mau kayak apa kehidupan ini gitu loh. Sementara harusnya mereka itu ada di garis terdepan untuk mengawal kalau ada persoalan di garis pantai kita. Penyelundupan, infiltrasi dan sebagainya. Beliau bikin rumahnya. Beliau bilang, saya nggak mau lihat lagi rumah yang kumuh. Orang seperti tinggal di gubuk, di shelter. Dia mau bangun itu. Pertanyaan berikutnya, jelek apa keputusan ini? Ya kalau jelek, kalau nggak jelek ya dukung dong. Positif lah kita. Nah, tolong politiknya juga menyesuaikan gitu loh. Jangan kemudian politik ini yang bagus juga diganggu gitu loh. Kalau politik itu artinya mendukung yang baik, ya kan, mengurangi yang buruk, sih oke. Tapi ini kelihatannya yang bagus-bagus, masa orang mau rekonsiliasi diganggu? Diisukan pecah, udah ditinggal katanya gitu, udahlah katanya. Pak Jokowi sebentar lagi ditinggal, Pak Prabowo udah jalan, udah sama kita sekarang. Ada yang sampai ngomong begitu, udah kembali ke kita sekarang. Akhirnya kayak gini-gini Bang, gila-gila kayak gini ini kita harus introspeksi bareng-bareng gitu. Tepat, ini gila-gila. Kan gak nyebut nama Bang. Iya. Gimana nih Bro Lim? Soal kelompok yang gila-gila. Walaupun tadi Bro Lim sudah mengatakan bahwa malas bicarakan mereka. Ya kan? Tapi saya kira kita kan harus berikan solusi. Iya, saya sih pikir ya Bang, mungkin mereka ini mungkin ya, ini dugaan saya. Harapan mereka ini sekarang adalah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, dan saat itu mereka berharap Pak Prabowo akan meninggalkan Pak Jokowi, melupakan Pak Jokowi. Itu yang mereka harapkan sekarang. Kalau kita anggap saja Bang, itu terjadi Bang, salahnya di mana? Iya. Kan bukan berarti kalau Pak Prabowo melupakan atau meninggalkan Pak Jokowi, artinya mereka bermusuhan, kan enggak juga. Iya. Kan memang harus Pak Jokowi pensiun sudah. Dia sudah 10 tahun mengabdi buat bangsa ini, buat negara ini. Ya saatnya lah Pak Jokowi juga diperbolehkan menikmati hari-harinya merdeka. Bisa keliling-keliling menemui para relawannya. Beliau kan sangat senang tuh Bang, bertemu dengan masyarakat, datang ke rakyat bawah. Dan itu dia sudah bilang kan, minta maaf kepada para relawan yang selama ini saya mungkin sangat terbatas berkomunikasi. Nanti kalau saya sudah tidak menjabat lagi, kita lebih intens berkomunikasi. Dan relawan juga senang kan. Dan persoalan di kita itu adalah orang suka karena kebencian kepada Pak Jokowi, kemudian membutakan mata hatinya atas apapun yang lain. Padahal kan nggak harus begitu. Harus dibedakan antara kebencian itu dengan realita lapangan begitu. Kalau sekarang udah nggak berdiri di pijakan yang realita itu Bang. Mereka sudah di imajinasi mereka. Imajinasi mereka itu akan ada begini, akan ada begitu, akan ada permusuhan, akan ada perdebatan. Jadi berangkat dari imajinasi. Itu yang berkali-kali Pak Prabowo bilang kan kalau di pidatonya. Dan mereka nggak mau percaya itu. Kan Pak Prabowo selalu bilang, kok orang-orang itu lebih ngerti saya dibandingin saya sendiri. Dia bilang kan. Podcast terus. Berkali-kali Pak Prabowo ngomong begitu. Tapi mereka tetap nggak bisa. Dianggap itu Pak Prabowo kan ini ngomongnya halus. Harus begitu. Harus
Nah Pak Prabowo sendiri sudah tegaskan, saya ini bukan orang yang bisa basa-basi, saya ini harus ngomong apa adanya. Tetap aja dia bilang Pak Prabowo lagi basa-basi. Dan yang saya juga menonton beberapa di media sosial, beberapa orang ya dianggap sebagai tokoh gitu, termasuk yang bicara ini adalah Pak Mahfud MD misalnya, mantan Menko Polhukam, kemudian seorang guru besar politik dan hukum kan gitu. Dia sempat mengatakan bahwa Pak Prabowo nanti tidak boleh menghambat ketika Jokowi harus dihukum. Wah, ini kan apa lagi? Aduh, gimana nih Bung Pardi kayak begini nih? Itu menurut saya sih, mari kita introspeksi. Jadi saya mohon maaf ya, Anies Baswedan, Mahfud MD, Ganjar dan kawan-kawannya itu adalah korban dari sistem. Jadi jangan ambil pribadi. Kita sendiri yang menyebabkan kita sampai ke situ. Nothing to do dengan Pak Jokowi. Ya kan? Jadi jangan titipkan kemarahan itu kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri adalah bagian dari sistem. Ya. Dan bahkan saya sering berkali-kali mengatakan, ada hambatan-hambatan sistem yang kemarin-kemarin itu dihambat oleh bukan orang yang ada di atas meja kekuasaan, tapi di belakang. Nah inilah yang kita introspeksi. Kalau kita mau karir orang itu jelas, masuk politik itu clear, kapan masuk, kapan keluar, pintunya jelas gitu. Jangan ada orang yang tiba-tiba, ya kan? Mohon maaf ini kayak Anies Baswedan tiba-tiba, terus jatuh begitu. Itu nggak boleh begitu. Kita harus ada pintu masuknya, harus ada pintu keluarnya, ya kan? Ada jendelanya juga kalau kita mau ngambil nafas atau apa. Ya kayak Pak Mahfud juga. Itu kan juga prosesnya kan mengejutkan gitu loh. Tiba-tiba beliau pakai baju putih udah siap diumumkan jadi wakil, nggak jadi. Ya kan? Tiba-tiba jadi Menko. Yang katanya Pak Jokowi sendiri pingin ngasih beliau itu karena melihat proses yang ada. Banyak yang nggak setuju, tapi beliau, ya kan kira-kira kita mikir juga. Kalau ada orang ngolok-ngolok saya, suruh saya maju nih, jangan-jangan ini ngolok-ngolok aja ini gitu kan. Dan akhirnya gara-gara pribadi kita berlebihan juga jadinya. Padahal kita sudah di tempat yang luar biasa, seolah-olah kalau bukan kita, ini nggak beres semua ini. Banyak juga nih di dalam politik ini, mohon maaf ini Bang Ujegi, Anda kan orang di belakang layar ya, jadi rada-rada nggak kena beginian. Tapi kalau orang di depan layar kayak kita ini, wah olo-olonya banyak Bang. Kalau nggak ada Anda, wah ini bahaya katanya. Ya, ini nggak bagus. Ya kan? Anda satu-satunya yang bisa kita andal. Ini olo-olo semua Bang. Ini tipu-tipu juga gitu. Kalau nggak hati-hati, sur kita. Nanti begitu kita jatuh nggak ada yang nemenin gitu. Itu nggak boleh. Bisa dipanggil apa namanya? Raul. Rasul. Raja segala ulo. Akhirnya kayak gini. Menurut saya ini soal sistem. Kita perbaiki lah ya. Kalau mau berkarir ada tangganya. Kalau di market aja ada kan. Kalau kita mau perusahaan kecil kita bikin firma. Nanti bikin CV. Kalau mau ikut tender katanya harus PT. Ya kan? Tender gede harus perusahaan terbuka. Itu ada tahapannya Bang. Kita nih mesti ngerti gitu loh aturan-aturan kayak gini supaya kita jangan personalisasi masalahnya. Saya kira itu Bang. Sebagai orang berilmu mereka tahu lah ini ada ilmunya. Jangan salahkan individu. Dalam demokrasi nggak bisa kita salahkan individu. Yang salah adalah sistemnya. Sistem kita perbaiki. Inilah pekerjaan kita hari-hari. Guru-guru besar yang tadinya terjun berpolitik pada masa kampanye, tarik diri sekarang. Masuk kampus, bikin rumusan, ini masalah kita, ini masalah sistem. Kita ajukan ke DPR sekarang, kita ajukan ke Presiden. Dan karena ini masanya bukan masa kampanye Bang, lebih mungkin didengar. Tapi kalau sudah masa kampanye, kita lengan kita lipat-lipat, kita bilang ini salah, oh ini lagi ikut kampanye, ini berpolitik. Karena tembak, marah. Padahal dia lagi ikut kampanye. Nah yang begini, tolong kita atur lah. Jadwal kita juga kita perbaiki lah. Jangan kacau kita ini Bang. Kadang-kadang gitu juga. Tiba masa, tiba akal. Nggak ada rencana. Nggak tahu tempat, nggak tahu situasi. Ini mesti kita atur baik-baik Bang. Bahkan yang lebih kasihan Bang Julpan, ada sahabat-sahabat saya juga lah. Mereka itu bisa menulis ya Bang. Wah,
Jokowi ini 9 tahun spektakuler, dalam waktu sisa menjelang 10 tahun hancur lebur. Jadi orang yang paling terhinakan. Kayak begitulah kalimatnya. Gitu. Saya bilang, aduh, perasaan teman-teman saya ini kan pinter-pinter ya Bang. Lulusan universitas terbaik. Pokoknya orang hebat lah gitu loh. Kok bisa dia membaca situasi hanya berdasarkan keriuh rendahan di media sosial begitu. Yang saya kasihan nanti saat dia kemudian melihat, saya percaya dia masih percaya lembaga survei yang kredibel lah gitu. Kalau besok keluar dari lembaga survei kepuasan publik kepada Pak Jokowi masih 60% misalnya, kan bisa nangis dia Bang. Dia bilang luluh lantak 9 tahun spektakuler. Wah, dalam waktu cepat langsung menjadi orang yang paling terhinakan. Gak akan ada lagi orang suka sama dia. Wah, itu sih saya sedih juga begitu. Itu teman saya pinter sebenarnya gitu.